Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membahas sesuatu yang mungkin jarang Anda dengar, namun sangat penting bagi keamanan dan ketertiban di Indonesia. Ya, kita akan mengenal lebih dekat jenis-jenis kendaraan taktis yang digunakan oleh Polri. Dan salah satunya memiliki nama yang unik, yaitu Raisa. Penasaran? Yuk kita mulai. Pertama, mobil Barakuda atau mobil lapis baja. Mobil Barakuda atau mobil lapis baja merupakan mobil yang menjadi andalan Polri untuk pengamanan aksi unjuk rasa anarkis. Mobil ini dilapisi pelat baja 8 mm dan kaca anti peluru setebal 4 mm. Barakuda dibekali mesin berkapasitas 3730 cc dengan 4 silinder yang dapat mengeluarkan power hingga 218 HP. Barakuda juga handal dalam melibas medan off-road. Kemampuan angkut rantis Barakuda mencapai 12 orang dengan 2 orang berada di kabin depan. Ada beberapa pintu untuk akses keluar, termasuk pintu di sisi kiri dan kanan untuk komandan dan pengemudi. Mobil ini biasanya digunakan untuk mobilisasi pasukan BRIMOB saat terjadi kerusuhan. Water cannon. Water cannon adalah mobil yang digunakan Polri untuk membubarkan massa pengunjuk rasa dengan semburan air bertekanan tinggi. Hal itu dilakukan ketika situasi tidak kondusif atau massa sudah melanggar ketentuan penyampaian pendapat di muka umum. Jarak semprotan airnya bisa menjangkau hingga 70 meter dengan daya tampung tangki air 6.500 liter. Mobil ini diwakili oleh 4 personil. Mobil water cannon kerap dipergunakan pihak kepolisian untuk membubarkan aksi demo yang berujung anarkis. Kendaraan taktis ini menjadi perangkat wajib yang ada dalam setiap demonstrasi. Water cannon diperlukan untuk mengurai atau membubarkan massa. Sesuai namanya, mobil ini mempunyai kemampuan menyemburkan air dengan kecepatan maksimum 80 km per jam. Water cannon merupakan salah satu jenis kendaraan taktis yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang berfungsi untuk meredam aksi kekerasan dan mengamankan demonstrasi yang bersifat anarkis. Mobil Raisa. Mobil Raisa merupakan mobil yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nama Raisa sendiri merupakan sebuah singkatan yang artinya pengurai massa. Raisa biasanya terlihat saat acara penting kenegaraan atau ketika terjadi demonstrasi. Mobil ini sengaja disiapkan untuk membubarkan massa ketika terjadi kericuhan. Raisa dilengkapi dengan sebuah pengeras suara berkekuatan 1000 watt. Pengeras suara pada Raisa mampu mengeluarkan suara bising yang dapat mengganggu saraf. Tidak hanya mengganggu pendengaran, Raisa juga mampu membuat massa mual, bahkan muntah. Sistem pengeras suara Raisa terdiri dari box besar dan 2 kotak sound system. Raisa juga dilengkapi dengan gas air mata dan water cannon. Semua fitur ini akan digunakan untuk menghimbau agar mengurangi kericuhan massa. Keempat ada Wolf. Wolf tergolong mobil APC yang merupakan kendaraan taktis lapis baja berbobot 4,8 ton. Mobil ini didukung kapasitas mesin 4.500 cc dan dapat melaju hingga 200 km per jam.
Tangki bahan bakarnya mampu menampung 93 liter solar. Mobil ini juga dilengkapi kaca anti peluru setebal 4 mm. Meskipun terlihat kecil, mobil ini mampu menampung 2 awak personil dan 8 penumpang. APC Wolf biasa digunakan untuk patroli keamanan, kontraterorisme, dan pengawalan VIP. Wolf memiliki performa kecepatan maksimum di jalan datar hingga 150 km per jam dengan kapasitas tangki penuh berisi 93 liter solar. Wolf dapat melakukan perjalanan sejauh 700 km. Radius putarnya cukup 5,9 meter saja. Ambulan ini berbeda dari ambulan pada umumnya. Ambulan ini dilapisi baja yang dapat menahan terjangan proyektil peluru kaliber 7,26 mm serta dapat menahan efek ledakan dan serpihan artileri. Ambulan ini juga dilengkapi dengan peralatan medis yang lengkap dan dapat membawa 4 orang pasien berikut 3 tenaga medis. Mobil dapur lapangan. Mobil dapur lapangan ini dilengkapi dengan peralatan memasak lengkap dan berfungsi untuk menyuplai makanan ketika anggota melakukan pelatihan ke luar daerah. Mobil ini juga mendukung kegiatan penanggulangan pasca bencana, khususnya dalam keperluan masak-memasak di posko pengungsian. Peran ini akan berguna ketika sedang dalam keadaan mendesak, seperti membantu membuat makanan untuk masyarakat terkena bencana salah satunya. Dilengkapi dengan bahan baku dasar, para anggota BRIMOB dapat bertempur memasak makanan secara langsung dalam mobil. Selain itu, anggota yang bertugas untuk mengoperasikan kendaraan mobil dapur lapangan ini juga dibekali dengan pelatihan khusus bagaimana cara mengoperasionalkan semua alat-alat yang ada di dalam kendaraan mobil dapur lapangan tersebut. Inavis adalah mobil yang digunakan oleh penyidik Polri untuk melakukan identifikasi atau olah TKP. Dengan metode Scientific Crime Investigation, jejak-jejak perilaku tindak pidana atau kriminal yang ada di TKP akan mudah terungkap. Inavis memiliki 2 peran dalam mendukung tugas Polri, yaitu penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Tim Inavis bertugas melakukan identifikasi tempat kejadian perkara dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Inavis akan melakukan identifikasi forensik terhadap identitas korban, waktu kematian, alat kejahatan, serta barang bukti yang ada di TKP. Mobil J-Bom. Mobil J-Bom merupakan mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut personel penjinak bom, serta dilengkapi dengan peralatan penjinak bom. Tong yang terletak di belakang mobil berfungsi untuk mengevakuasi barang atau benda yang diduga bom. Satuan J-Bom bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api atau bom. Ransus KBR merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa benda-benda atau senyawa kimia, biologi, dan zat radioaktif. Di masa pandemi saat ini, mobil ini digunakan untuk membawa cairan disinfektan. Kendaraan khusus Ransus ini memang dibuat spesial dan khusus untuk berbagai keperluan darurat, misalnya evakuasi, pengangkatan barang, dan keperluan SAR saat terjadi bencana alam. Yang paling menonjol adalah truk ini memiliki lengan di bagian belakang yang bisa menjangkau lokasi yang curam, tinggi, atau jauh yang sulit dijangkau dengan tangan manusia. Menarik bukan? Kendaraan taktis seperti Raisa Barakuda adalah bagian penting dari upaya Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di negara kita.
Dengan mengenal mereka, kita bisa lebih memahami bagaimana Polri bekerja dan betapa pentingnya peran mereka dalam melindungi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.